lagi di channel YouTube Trisnawati. Kali ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Indikator yang akan kita capai pada pembelajaran kita kali ini yaitu 1. Menyebutkan organ pada sistem peredaran darah. 2. Menjelaskan struktur jantung. 3. Menjelaskan cara kerja jantung. 4. Membedakan pembuluh darah arteri dengan vena. 5. Menentukan sistem peredaran darah kecil dan darah besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan belajar tentang materi sistem peredaran darah pada manusia. Pada minggu lalu kita sudah belajar tentang komponen-komponen darah. Masih ingat tidak apa fungsi darah? Peredaran darah merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Perlu kalian ketahui bahwa sistem peredaran darah pada manusia itu merupakan sistem peredaran darah tertutup dan peredaran darah ganda. Peredaran darah manusia disebut dengan peredaran darah tertutup karena darah mengalir di dalam pembuluh darah. Disebut sebagai sistem peredaran darah ganda karena darah mengalir ke seluruh tubuh melewati jantung sebanyak 2 kali. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran. Silahkan disimak tayangan berikut ini. Organ yang berperan penting pada sistem peredaran darah manusia yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung manusia memiliki 4 ruang, di mana masing-masing ruang dipisahkan oleh katup-katup. Ruang jantung yaitu serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, dan bilik kiri. Sedangkan katup jantung diantaranya katup trikuspid, katup bikuspid, katup pulmonari, dan katup aortik. Sekarang kita bahas fungsi dari masing-masing bagian pada jantung. Serambi kanan berfungsi menerima darah kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh. Bilik kanan berfungsi memompa darah kaya karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Serambi kiri berfungsi menerima darah kaya oksigen dari paru-paru. Dan bilik kiri berfungsi memompa darah kaya akan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Dari fungsi bagian-bagian jantung tadi, sebenarnya kerja jantung dalam memompa darah tidaklah sederhana. Saat serambi kanan menerima darah dari seluruh tubuh, kemudian darah akan dialirkan ke bilik kanan. Selanjutnya, darah dari bilik kanan dipompa keluar jantung menuju paru-paru. Darah yang sudah dipenuhi oleh oksigen kemudian dipompakan masuk ke serambi kiri, lalu ke bilik kiri, kemudian ke seluruh tubuh. Sekarang mari kita kenal tentang tekanan pada jantung. Tekanan pada jantung dibedakan menjadi sistolik dan diastolik. Sistolik merupakan tekanan darah saat bilik jantung mengempis. Jantung memompa darah keluar dari jantung. Berikutnya yaitu diastolik. Diastolik merupakan tekanan darah saat bilik jantung mengembang. Jika kita perhatikan gambar, tampak bagian bilik jantung mengembang karena ada darah yang masuk ke dalam bilik. Organ penting pada sistem peredaran darah berikutnya yaitu adalah pembuluh darah. Pembuluh darah dibedakan menjadi 3, pembuluh nadi, pembuluh balik, serta pembuluh kapiler. Pembuluh nadi atau yang dikenal dengan arteri
mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh balik atau yang disebut juga dengan vena mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Sedangkan pembuluh kapiler berfungsi untuk pertukaran zat. Sekarang mari kita lihat perbedaan pembuluh arteri dengan pembuluh vena. Pembuluh arteri memiliki aliran darah yang meninggalkan jantung. Dinding pembuluhnya tebal, kuat, dan elastis. Pembuluh arteri denyutannya terasa, memiliki satu katup pada pangkal jantung, dan darah yang keluar memancar. Sedangkan pada pembuluh vena, aliran darahnya menuju jantung. Dinding pembuluh tipis dan tidak elastis. Denyutnya tidak terasa, katup banyak di sepanjang pembuluh darah, dan darah yang keluar tidak memancar. Macam-macam peredaran darah. Peredaran darah dibedakan menjadi peredaran darah kecil dan darah besar. Pada peredaran darah kecil, darah yang berasal dari bilik kanan akan masuk ke arteri pulmonalis. Selanjutnya akan diteruskan ke paru-paru. Kemudian dari paru-paru akan diteruskan lagi ke vena pulmonalis dan terakhir masuk ke serambi kiri. Selanjutnya yaitu peredaran darah besar. Pada peredaran darah besar, darah yang berasal dari bilik kiri kemudian akan dipompakan seluruh tubuh dengan melewati aorta. Kemudian darah akan beredar ke seluruh tubuh dan melewati vena cava sehingga akhirnya darah akan kembali lagi ke serambi kanan. Nah, kalian sekarang tentu sudah tahu bahwa jantung dan pembuluh darah sangat penting bagi kita. Oleh karena itu, kita harus menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.